Pernah nggak sih ngerasa kejebak di situasi yang penuh tekanan dan berharap banget bisa tetap tenang? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Dan ternyata ya, kuncinya itu bukan di situasinya, tapi di cara kita ngelihat situasi itu. Coba deh lihat kutipan ini. Panik itu bukan karena situasinya susah, tapi karena pikiran kita lari lebih kenceng dari kenyataan. Dalam banget kan? Kalimat ini tuh intinya. Ini kunci buat ngebuka ketenangan yang kita cari. Hayo, siapa yang relate sama yang kayak gini? Rapat yang mepet-mepet, deadline numpuk, notifikasi bunyi terus-terusan, non-stop. Kita semua pernah kan di posisi ini. Rasanya kepala mau pecah, tapi ya kita harus pasang muka yang tenang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saat panik mengambil alih. Yuk kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Jadi gini, yang sebenarnya bikin kita sesek napas itu bukan kerjaannya loh, tapi cerita yang kita bisikin ke diri kita sendiri. Narasi-narasi di kepala kayak, aduh kalau gue gagal reputasi gue hancur, atau ini semua pasti salah gue. Pernah dengar suara-suara ini di kepala? Nah, itulah sumber stres yang sebenarnya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Jadi, apa sih sebenarnya sumber tekanan itu? Apa yang terjadi di otak kita pas lagi panik-paniknya? Nah, ini dia yang terjadi. Otak kita itu punya semacam tombol darurat, namanya survival mode. Pas kita stres banget, tombol itu kepencet. Dan hasilnya, logika kita langsung off dan drama pun dimulai. Otak kita jadi lebay, ngelihat setiap masalah kecil tuh kayak ancaman segede gaban. Slide ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Kenyataannya, mungkin masalahnya tuh cuma di level 6 dari 10. Tapi di dalam pikiran kita, waduh, rasanya udah kayak level 11, udah lewat dari skala. Pikiran kita itu bukan cuma ngelihat masalah, tapi juga ngezoom masalah itu berkali-kali lipat. Dan ini dia ide paling penting dari semua ini. Dengerin baik-baik ya. Anda itu nggak perlu menenangkan situasinya. Anda perlu menenangkan perspektif Anda. Anda mungkin nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana, tapi Anda selalu bisa ngontrol apa yang terjadi di sini, di dalam kepala Anda. Disitulah kekuatan Anda yang sebenarnya. Kita tuh sering banget kejebak dalam dua perangkap mental. Pertama, kita jadi kayak peramal nasib buruk. Ngebayangin semua skenario terburuk yang bisa terjadi, sampai lupa ngeliat data dan fakta yang ada di depan mata. Kedua, kita ngambil semuanya secara personal. Seolah-olah kita ini pusat alam semesta. Semua masalah itu tanggung jawab kita. Hasilnya, baterai mental kita udah habis duluan bahkan sebelum kita mulai berjuang. Baiklah, masuk ke bagian 3, rencana penyelamatan 3 langkah. Oke, teorinya cukup, sekarang kita langsung praktik. Cuma ada 3 kata yang perlu Anda ingat. Jeda, urai, pinjam. Kedengarannya simple ya, tapi ini super ampuh. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, jeda. Stop, ambil 10 detik aja. Coba deh sekarang tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Terus bilang ke diri sendiri, oke, gue aman. Coba kita lihat faktanya. Jeda singkat ini tuh kayak tombol reset buat otak Anda yang lagi panas. Langkah kedua, kita urai masalahnya. Coba tanyain 3 pertanyaan simpel ini ke diri sendiri. Seberapa mendesak sih situasi ini sebenarnya? Terus, apa resiko yang paling realistis, bukan yang paling dramatis yang ada di kepala gue? Dan yang paling penting, apa langkah paling kecil yang bisa gue lakuin sekarang juga? Ini cara jitu buat ngubah gunung masalah jadi kerikil-kerikil kecil yang bisa kita pindahin. Nah, sekarang langkah ketiga yang paling ajaib, pinjam lensa. Coba deh keluar sejenak dari kepala Anda sendiri. Bayangin Anda itu mentor Anda yang bijak, atau sahabat Anda yang paling suportif. Atau bahkan bayangin diri Anda 5 tahun dari sekarang yang udah berhasil ngelewatin ini semua. Kira-kira nasihat apa yang bakal mereka kasih? Tiba-tiba masalahnya jadi kelihatan beda kan? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Teknik sesimpel ini tuh bisa ngurangin tekanan yang Anda rasain sampai 30%. Itu gede banget, cuma dengan minjem kacamata orang lain sebentar. Oke, kita sampai di bagian terakhir, menguasai seni ketenangan. Anda udah punya alatnya nih, sekarang gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Pegang prinsip ini kuat-kuat ya. Tekanan itu sebenarnya netral. Sebuah batu misalnya bisa jadi beban yang berat, tapi bisa juga jadi pijakan buat naik lebih tinggi. Yang bikin dia berat atau ringan itu cara kita menginterpretasikannya. Kekuatan terbesar Anda ada di situ, di cara Anda memaknai sesuatu. Ada mitos gede banget yang bilang kalau ketenangan itu bakat dari lahir. Salah besar. Ketenangan itu bukan sesuatu yang Anda punya, tapi sesuatu yang Anda latih. Anggap aja ini kayak otot di gym.
Makin sering dilatih, ya makin kuat. Jadi, ini tantangan buat Anda. Mulai hari ini, setiap kali tekanan itu datang, jangan dihindari. Justru sambut. Bilang ke diri sendiri, nah ini dia nih kesempatan gue buat latihan. Ubah setiap badai jadi sesi gym buat memperkuat otot ketenangan Anda. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Coba jawab dengan jujur ke diri sendiri. Saat Anda lagi tertekan, cerita apa sih yang paling sering diputar ulang sama pikiran Anda? Apa yang bikin pikiran Anda lari kenceng banget? Coba kenali cerita itu. Karena saat Anda bisa ngelihat cerita itu dengan jelas, Anda bisa mulai nulis ulang ceritanya. Dan disitulah ketenangan sejati dimulai.